Tribuners, kembali lagi sama aku Anissa Handayani di Ngobrol-Ngobrol di Balik Layar Tribun Jakarta. Kali ini kita bakal ngomongin tentang generasi milenial. Emangnya ada apa sih dengan generasi milenial? Tribuners, sekarang ini milenial Indonesia mendominasi ruang-ruang publik, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Orang-orang yang di tahun 90-an sekarang udah menjadi orang-orang dewasa yang berumur 20 hingga 30 tahunan. Mereka hidup dengan keputusannya masing-masing. Meski begitu, ternyata ada satu karakteristik yang cukup khas nih di generasi milenial ini, yaitu adanya keengganan untuk menikah muda atau bahkan enggak menikah. Berdasarkan publikasi Bentley University, umur median generasi milenial mengadakan pernikahan adalah 27 tahun untuk perempuan dan 29 tahun untuk laki-laki. Tapi di tahun 1960, angka ini menurun. 20 tahun untuk perempuan dan 23 tahun untuk laki-laki. Terus kenapa sih ada perubahan yang cukup drastis di generasi milenial terkait pernikahan ini? Mari kita bahas bersama narasumber kita kali ini. Sudah ada Cassandra Putranto selaku psikolog pernikahan. Halo, selamat sore Mbak Cassandra. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Mohon izin saya mengkoreksi, saya psikolog klinis forensik ya. Oke, baik Mbak. Balik lagi nih ngobrol sama aku dan Tribuners di rumah. Kali ini kita bakal ngomongin soal generasi milenial yang menolak untuk menikah atau bahkan nggak mau nikah muda nih. Isu ini pun sempat ramai nih di X, Mbak. Apa pandangan atau bagaimana pandangan Mbak Cassandra sendiri sebagai psikolog klinis terkait keputusan ini? Baik, ini sebenarnya adalah fenomena yang juga sangat erat kaitannya dengan berbagai pengaruh dan faktor penyebab. Ya, yang jelas kita juga harus berkaca dulu pada fakta yang ada di Indonesia. Bahwa berdasarkan catatan nih, catatan sipil yang sudah kita ketahui, ada pergeseran dari jumlah orang yang menikah di usia tertentu tersebut itu ya. Ada perubahan. Mungkin kalau dulu tahun 45, 50 gitu ya, menikahnya di usia yang sangat muda ya. Hmm. Mungkin masih 15, 16. Lalu kemudian bergeser naik, naik dan naik begitu. Lalu kemudian ada masanya yang sampai di usia 24, bahkan sampai 26 mungkin. Tapi terus kemudian ada masa lagi di sekitar tahun 2000-an, antara 2000 sampai 2010 itu turun lagi gitu ya ke 22-an gitu. Lalu kemudian sekarang trennya di tahun 2024 memang sudah mulai menolak menikah, Hmm. bahkan tidak mau menikah misalnya, eh, atau memang sampai menunggu usia tertentu. Nah, tetapi perlu kita camkan juga, perlu kita pertimbangkan juga bahwa fenomena ini tidak mencakup keseluruhan. Karena Hmm. sekali lagi pada dasarnya sampai tahun 2018 yang kita ketahui hampir 50% bayi yang dilahirkan itu dilahirkan oleh perempuan usia 15 tahun gitu ya. Jadi artinya pernikahan yang tadi range-nya sangat luas ya, yang dari umur 15 sampai tadi ke 24, 25. Nah, Iya. bahwa sekarang ada fenomena itu tidak mewakili populasi yang sesungguhnya, gitu Hmm. ya. Mungkin ada di kota-kota besar, tapi kalau yang masih di kota-kota semi satelit, metropolitan gitu ya, apalagi di daerah gitu. Nah, usia itu masih di bawah tuh, nggak nyampe yang seperti ini gitu. Jadi itu memang ada pengaruh selain kalau kita mungkin lihat ada pengaruh di Jepang juga sedang ada tren yang sama ya. Generasi milenialnya itu menolak untuk menikah, tidak mau punya anak bahkan gitu ya. Hmm. Nah, tapi kalau di Indonesia ini mungkin ada pergeseran tapi ya memang masih mau menikah, masih mau punya anak begitu walaupun sedikit menunda gitu ya, tidak lagi di usia tadi batasnya mungkin antara 22, 24, 25, sekarang bahkan menunggu untuk karir dulu gitu. Karena berkaca dari berbagai problematik yang dialami, ternyata menikah muda ya memang ada untungnya, tapi ternyata ada ruginya juga bagi sekelompok. Tapi sebenarnya semua itu tergantung kepada satu, kesiapan untuk menikah.
Ketika seorang siap, dia mungkin menikah di usia yang muda, ya sebenarnya tidak masalah. Tetapi dia bisa saja menunda, lalu kemudian menikah di usia yang lebih tua, misalnya mau 28, 30, tetapi kenyataannya secara mental belum siap, ya mungkin pernikahannya juga akan kandas juga. Jadi sekali lagi bahwa tingkat kematangan emosional itu tidak diukur dari usia kronologisnya. Usianya dia mau 18, 20, 22, 24, 26 itu tidak mewakili usia kematangan emosionalnya. Nah, ini yang menjadi problem gitu ya. Dari sebagian dari yang tadi menolak itu mungkin satu ada yang karena ingin karir dulu, mungkin ada yang mau mapan dulu, mungkin ada yang memang punya trauma, mungkin memang belum dapat pasangannya karena kesibukan bekerja, jadi akhirnya membatasi kesempatan untuk bisa mendapatkan pasangan misalnya. Nah, itu juga akhirnya banyak juga muncul aplikasi-aplikasi untuk perjodohan dan lain sebagainya untuk memudahkan orang dapat jodoh gitu. Jadi alasan itu banyak sekali gitu. Tapi yang jelas ada juga pengaruh dari nilai-nilai yang sedang berkembang baik di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga akhirnya terutama generasi milenial di kota-kota besar mungkin akhirnya menunda perkawinan dengan berbagai alasan. Oke, baik Mbak. Betul sekali, aku setuju banget nih. Tadi apa yang udah disampaikan sama Mbak. Berarti fenomena ini tuh hanya mewakili sebagian kecil dari kaum milenial aja, nggak semuanya ya Mbak. Betul. Nah, tadi kan alasan-alasannya udah disebutkan dari trauma atau mau mengembangkan karir dulu, bahkan mungkin ekonominya ya Mbak. Mm-mm. Tapi sebenarnya lebih rawan milenial wanita atau pria sih Mbak yang berpemikiran seperti ini tuh? Ya, memang persoalan ini akan muncul pada eh, perempuan, ya, karena kan perempuan punya keterbatasan waktu. Ya, nanti kalau misalnya habis menikah, dia harus punya anak. Nah, biasanya kan nggak mau cuman punya satu, mau Hmm. dua atau tiga. Nah, sementara dalam batasan itu juga harus ada jeda gitu ya, nggak bisa tiap tahun gitu ya, minimal kan apalagi kalau ternyata melahirkannya tidak bisa spontan, bukan pilihan loh ya, ini masalahnya kalau emang bisa ada pilihan kan mungkin akan menyenangkan, tapi ada perempuan-perempuan tertentu yang memang punya komplikasi sehingga terpaksa harus melahirkan dengan cara sesar misalnya, nah itu kan ada batasan yang tidak boleh kurang dari 2 tahun gitu, nah jadi kan seorang perempuan dia harus bisa selesai menjalankan tugas untuk melahirkan itu sebelum usia 40 untuk bisa melahirkan anak-anak yang sehat gitu. Nah, tapi Iya. tentu saja kembali lagi itu yang harus dipertimbangkan. Nah, semakin tertunda usia para perempuan ini, tentu mereka akan punya masalah dalam mengelola dan mengatur jumlah anak, kehamilan dan kemudian melahirkan, jadwal melahirkannya dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang jelas kembali lagi bahwa tadi baik perempuan maupun laki-laki bisa saja mereka punya pikiran tersebut gitu ya. Jadi sekali lagi seperti saya sebut alasannya bisa macam-macam mulai dari tadi ada yang menunda karena memang ingin mapan, ada Hmm. yang ingin punya karir dulu, ada yang memang belum dapat, ada yang karena trauma, ada yang karena tren. Jadi macam-macam. Nah, tentu saja kita harus tahu dulu penyebabnya apa supaya kita bisa memberikan solusi bagi kaum kaum milenial yang mungkin mengambil keputusan untuk menunda perkawinan ini, begitu ya. Tapi yang jelas tentu saja eh, yang paling banyak terakhir ini adalah faktor biaya, ya. Karena sekolah mahal, beli susu mahal, pakai pampers juga mahal nih kalau pakai pampers dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi biaya yang harus ditanggung oleh pasangan itu menjadi salah satu pertimbangan untuk orang-orang ini menunda perkawinan. Berarti mereka yang berpikiran seperti seperti ini tuh berpikirnya visioner mungkin ya Mbak, lebih jauh ke depan atau mungkin bercermin dari kasus-kasus yang mereka lihat sebelumnya.
Mbak, tadi kan Mbak berbicara tentang aplikasi Biro Jodoh yang membantu mencari jodoh. Nah, Mbak sendiri setuju dengan adanya aplikasi ini? Terlepas dari banyak hal minusnya juga ya, Mbak. Begini, untuk pertanyaan itu, saya harus memberikan analogi seperti pisau. Hmm, Pisau itu bermanfaat tuh kalau kita gunakan sesuai dengan manfaatnya, ya. Memotong, membuat sesuatu itu dengan pisau itu kita bisa bisa maksimalkan sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi pisau juga bisa kita salah gunakan. Nah, sekali lagi aplikasi ini bisa membantu terutama tadi yang sudah saya katakan ketika mereka sibuk bekerja dari pagi, kita bayangkan saja nih, dari jam 6 harus bersiap, jam 8 masuk, pulang kantor, ditambah lembur, pulang mungkin jam 8, nggak punya waktu untuk ketemu orang dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi akhirnya perlu untuk adanya aplikasi-aplikasi sosial media yang bisa membuka wawasan, perkenalan, interaksi, komunikasi, dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu pasti bisa disalahgunakan. Nah, tentu saja penyalahgunanya yang menjadi bermasalah. Ada orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang mungkin menyalahgunakan aplikasi, sarana, atau apapun yang sehingga akhirnya menjadi merugikan orang lain yang tentu saja ini yang harus diwaspadai oleh kita oke. semua. Baik, Mbak. Nah, tapi jika kaum milenial ini memilih untuk menunda pernikahan, bahkan nggak menikah nih, dampaknya terhadap mental dan psikologis mereka sendiri itu apa sih, Mbak? Tentu ada ya, tapi sekali lagi bahwa harus ada pengetahuan kita sendiri harus mengetahui kondisinya ya profil psikologi seseorang nih gitu karena setiap orang tuh kan pasti punya latar belakang yang berbeda alasan Ya, dia untuk menunda pernikahan itu apa kemudian tekanan yang datang itu apa lalu dampaknya seperti apa itu sebenarnya bisa dihitung dari situ sebenarnya bisa dipertimbangkan dan diperkirakan dari situ gitu tapi kalau kita tidak tahu tentu kita tidak bisa menggeneralisir bahwa semua orang akan mengalami hal yang seperti itu. Tapi yang jelas saya sepakat tadi ya, ketika ada pengalaman, pengetahuan tentang adanya kegagalan, apalagi ya. kemudian alami sendiri, dilihat sendiri, tentu akan menimbulkan ketakutan ya bagi orang-orang. Nah, ini juga yang tentu harus dipertimbangkan. Belum lagi kalau ternyata tadi kesiapan untuk menikah itu masih terbatas. Orang-orang ini belum siap untuk menikah. Usia kematangan emosional ini ya eh, tidak berbanding lurus dengan usia kronologisnya gitu. Mental age itu tidak berbanding lurus dengan chronological age-nya. Jadi bisa saja usianya sudah 30, tapi kelakuannya mungkin secara emosional masih belum matang gitu. Jadi Iya, akhirnya betul. sebuah perkawinan bisa saja berakhir dengan sebuah perceraian kalau memang ternyata eh, usia kematangan itu tidak cukup untuk mampu menghadapi problematik-problematik yang dihadapi selama yang dialami selama pernikahan gitu. Nah, jadi belum lagi adanya angka perceraian yang memang tinggi dari sejak 10-15 tahun yang lalu, kita sudah kenali, sudah identifikasi bahwa Indonesia adalah negara penghasilan perceraian nomor 4 di Asia Tenggara. Penghasil perceraian nomor 4 gitu ya. Artinya jumlahnya itu dianggap sudah Tinggi. sangat banyak begitu. Juara 4 kita itu beberapa 15 tahun yang lalu. Nah, sementara yang sekarang ini kan kita tidak tahu posisi kita di mana gitu. Mbak, ini yang harus kita eh, ketahui juga karena begitu ada perceraian di 15 tahun yang lalu, dampaknya tentu juga akan di sekarang. 15 tahun yang lalu bercerai, anak-anak dari hasil perceraian 15 tahun yang lalu sekarang sedang masanya tentu akan menikah juga begitu. Ya, ini adalah dampak yang berkelanjutan. Nah, sekarang bagaimana dampak sebuah pernikahan, kemudian ada perceraian, kemudian mengalami sendiri. Nah, tentu setiap orang akan menghadapinya, mencernanya secara berbeda. Nah, ada orang-orang yang mungkin lebih kuat sehingga akhirnya berbagai
hambatan, halangan, rintangan, kesulitan yang dihadapi. Mungkin jatuh bangun, tapi mereka masih bisa menyelamatkan perkawinannya. Tetapi ada yang tidak, gitu ya. Belum lagi kalau ternyata ada lebih banyak godaan, ya. Zaman dulu mungkin orang tidak atau mungkin ragu ya, tidak mau mungkin untuk menjadi orang kedua gitu. Zaman sekarang mungkin lebih berani, mungkin bahkan lebih em, mau untuk menjadi perempuan kedua gitu. Nah, ini kan juga belum lagi kesempatan untuk perselingkuhan juga menjadi lebih besar dengan adanya Oh. handphone yang bisa langsung ke telapak tangan pesennya gitu. Nah, itu kan juga salah satu faktor yang membuat kehidupan pernikahan di era milenial sekarang itu menjadi lebih sulit. Nah, Hmm. dengan kemampuan yang terbatas, dengan adanya mungkin latar belakang keluarga yang mungkin rentan dengan perceraian atau kemudian ada kekerasan, kemudian ada situasi yang tidak nyaman, ya sehingga akhirnya banyak hal yang membuat em, generasi milenial ini menjadi lebih banyak pertimbangan dan tentu saja mengambil keputusan seperti itu yang dampaknya juga akan sangat tergantung kepada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mereka. Baik, Mbak. Mungkin kalau sekarang dibilangnya tuh trust issue ya, Mbak. Ya, itu salah satu faktor. Nah, tapi kan salah satu faktor dari perceraian ini karena banyak eh, pernikahan yang usianya, yang mereka tuh nikah muda dan usianya masih sangat muda nih, Mbak. Nah, berarti kalau misalnya kita menunda pernikahan atau bahkan gak menikah, bukankah ini belum belum berarti bisa menekan angka perceraian bisa lebih menurun? Sekali lagi, tadi saya sudah katakan gitu ya, bahwa tidak hanya tergantung kepada mulainya lebih cepat atau mulainya lebih lambat, ataupun apapun. Yang paling penting itu adalah kesiapan mentalnya. Karena ketika mentalnya siap, dia bisa menikah di usia dini. Jadi kita mungkin sering melihat kok ibu-ibu zaman dulu menikah usia dini, tapi kok bisa bertahan sampai sekarang. Ya, mentalnya lebih siap gitu Ya. kan. Tapi sekarang anak-anak zaman sekarang baru menikah eh, sebentar, tapi kalau mentalnya belum siap. Jadi penentunya adalah bukan usianya, tetapi kesiapan mentalnya. Nah, ditambah lagi adanya tingkat kesulitan yang lebih tinggi di zaman milenial sekarang, gitu kan. Kalau zaman dulu tingkat kesulitannya beda ya sama sekarang. Sekarang tuh udah banyak bervariasi, lebih banyak, sarana untuk melakukannya juga menjadi lebih banyak. Jadi memang untuk bisa menghadapi perkawinan di era milenial ini tentu dibutuhkan kemampuan yang lebih daripada masa lalu dan juga dibutuhkan kematangan mental yang lebih dibandingkan masa lalu gitu. Nah, ternyata generasi milenial ini adalah korban dari keluarga yang bercerai 15 tahun yang lalu, tentu itu akan menjadi atau memberikan dampak bagi generasi milenial ini yang tadi saya katakan ada yang tadi karena karir, karena pengen Ya. mapan, ada yang karena belum dapet, karena sibuk, ada yang karena memang karena trauma. Nah, Ya. ini salah satunya gitu. Apalagi Baik. kalau ternyata lima-limanya ada, nah itu lebih berat lagi. Nah, sebenarnya ini kan kembali lagi pada pilihan masing-masing setiap manusia ya, Mbak. Tapi menurut Mbak sendiri sebagai psikolog, ini ada hal yang harus diluruskan gak sih ini? Misalnya kan kalau alasannya karena trauma, berarti yang harus diobati kan traumanya gitu ya, Mbak? Ya, tentu saja, pastinya. Yang jelas tentu kita berharap bahwa ketika kita membina keluarga, tentu selain orang tuanya juga harus siap, kuat, tangguh. Kenapa? Karena kita sering sebut keluarga itu adalah pilar ya, ayah dan ibu itu adalah pilar di dalam rumahnya gitu. Nah, kalau salah satu dari ayah atau ibu ini lemah, ya Hmm. tentu pilarnya kan menjadi tidak kokoh sehingga akhirnya rumah tangga yang dibangun pun menjadi rentan gitu dan anak-anak yang berada di dalamnya pun menjadi rentan, menjadi lemah. Nah, ini ya tugasnya. Nah, bayangkan apabila ternyata si pilar ini pernah mengalami trauma sebelumnya, gitu ya. Jadi dalam menghadapi situasi dalam perkawinan ini pasti ada masalahnya. Yang ini yang kalau kami dari psikologi saya terutama gitu ya, seringkali memberikan saran untuk adanya pemeriksaan psikologis secara Hmm. rutin.
bahwa di dalam sepanjang kehidupan manusia itu minimal ada 7 kali psychological check up. Jadi bukan Hmm. cuma medical check up aja loh ya. Penting sekali untuk melakukan medical check up, psychological check up gitu ya. Tidak hanya medical check up tapi juga psychological check up. Yang jelas tuh kalau misalnya anak umur 4 tahun mau masuk sekolah itu penting ada psychological check up. Siap nggak untuk sekolah? Kemudian ketika SD mau masuk SMP itu juga perlu juga untuk mengetahui profil psikologisnya, masalah-masalah yang dihadapi dalam masalah-masalah perkembangan begitu ya. Dan yang dilihat jangan angka IQ-nya saja, tetapi semua aspek dari profil psikologisnya. Kemudian ketika di SMA nanti dia mau mengambil jurusan, itu juga penting tuh. Jangan sampai nanti dia terpaksa mengambil jurusan, tidak nyaman dengan jurusannya, tertekan dengan pilihan sekolahnya dan lain sebagainya. Terus pada saat dia mau masuk kerja, itu juga Mm-mm. penting untuk ketahui nanti dia cocoknya di bidang apa. Kemudian yang berikutnya ketika dia mau menikah, siap nggak untuk menikah? Siapkah untuk mengemban tugas sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah? Siapkah dia untuk menjadi suami atau sebagai istri dari pasangannya? Siapkah dia untuk menghadapi berbagai tantangan yang tadi saya sudah sebut di era milenial ini jauh lebih Betul. berat gitu ya. Nah, Ya. kemudian pada saat nanti dia punya anak, kemudian masa pensiun itu juga penting lagi tuh ada psychological check up tuh gitu. Itu alasannya mengapa psychological check up ini penting supaya bisa mengetahui jangan sampai udah ketahuan tuh apa sih yang sekiranya menjadi alasan mengapa seseorang menunda gitu ya. Kalau menundanya memang masih termasuk batasan yang wajar, yang memang bisa diterima, begitu ya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata terdeteksi ada trauma, nah, kalau ada psychological check up dari kecil ini tadi, nah tentu harus ada upaya untuk healing traumanya, gitu ya. Trauma healing ini sangat penting menyusul dari assessment psychological check up ini, lalu dilakukan solusi, lakukan terapi-terapi trauma healing untuk mengobati trauma yang mungkin supaya Hmm. dia bisa pulih supaya bisa minimal mendekati situasi normal atau situasi sebelum traumanya supaya dia bisa menghadapi lagi kehidupan di masa selanjutnya. Nah, tapi kalau tidak ada psychological check up, tidak ketahuan problematiknya, tidak ketahuan ada masalah. Nah, itu seringkali masalahnya numpuk, 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 numpuk. Nah, kalau udah ini yang paling sering ya, datang ke psikolog, masalahnya udah numpuk, numpuk begitu rupa, psikolog juga nggak bisa membantu karena Hmm. sudah berakar gitu ya dan Terlalu persoalannya banyak. adalah ketika sumber permasalahannya ternyata masih tetap ada gitu. Minimal kalau kita tahu dari masa kecil tadi udah ketahuan sumber permasalahan bisa kita hilangkan ya. Tapi kalau udah terus-menerus ada dan ada lagi itu kan traumanya makin menumpuk, makin banyak. Baik, Mbak. Nah, berarti kan psychological check up ini ternyata penting ya, Mbak, bahkan 7 kali. Mm-mm. Seumur hidup kah itu, Mbak? Untuk apa yang seumur hidupnya, Mbak? Eh, Tes psikologi ini? Oh, kalau psikologi psychological assessment satu ini untuk berlaku untuk beberapa tahun sebenarnya kan Hmm, masa berlakunya dari assessment ini. ya. Tapi yang jelas ya itu dalam satu kehidupan itu minimal ada 7 kali pemeriksaan gitu. Oke, baik, Mbak. Jadi saya udah sebut ya, pas lagi mau masuk sekolah, pada saat dia mau masuk pendidikan menengah, pada saat dia mau masuk kuliah, pada saat dia mau Iya. kerja, pada saat mau menikah, pada saat mau punya anak, pada saat mau pensiun. Nah, itu tuh penting tuh untuk bisa mengetahui gitu ya, terutama untuk bisa mendeteksi kalau ternyata ada masalah dan tentu saja masalah bisa diselesaikan selagi masalah itu masih bisa diatasi. Oke, baik, Mbak. Berarti kan ini menikah itu kan bukan perihal cepat dan usia yang cepat ya, Mbak, tapi Mm, tepat. Nah, ada nggak sih tips dari Mbak Cassandra ke depannya nih terkait mindset dalam pernikahan untuk generasi milenial atau Gen Z nih, Mbak? mm. Sekali lagi, usia kronologis Ya. tidak menjamin, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi kalau kita memang akhirnya kalau BKKBN pun menentukan bahwa usia boleh menikah itu umur 19 untuk perempuan, wanita dan laki-laki umur 20 misalnya, itu pun sudah digeser ya. Tadinya kan Iya. 16 dan 17 sudah digeser pelan-pelan itu naik dan meningkat. Bahkan ada sebuah wilayah di Indonesia ini yang mengharuskan untuk menikah tuh harus punya ijazah SMA gitu. Nggak ada di Jawa Timur tuh ada sebuah kota gitu ya yang Mhm. mengharuskan itu gitu dari kepala daerahnya gitu. Nah, itu salah satunya tentu bisa menjadi solusi supaya menyiapkan tidak hanya kematangan
fisik saja, tetapi juga kematangan emosionalnya. Karena diharapkan dengan pengetahuan, dengan ijazah SMA, lebih siap, lebih bisa mendapatkan pekerjaan nantinya yang lebih layak untuk mencukupi kehidupan ke keluarga, depan. begitu ya. Iya, Nah, betul. tapi yang jelas tadi kalau misalnya memang eh, usia kronologis digunakan sebagai patokan, gitu ya, Hmm. bisa saja, tapi tentu tetap harus ada persiapan. Nah, ini alasannya mengapa sering kita dengar juga ada program-program persiapan untuk menikah, gitu ya. Kalau eh, selain ada tes kesiapan menikahnya, tapi juga ada programnya, gitu. Jadi semua ditujukan untuk semakin meningkatkan kesiapan seseorang untuk menikah, tidak hanya dilihat dari semata-mata usianya. Nah, usia kronologis ini sendiri pun juga yaitu tadi tidak menjamin kematangan emosional. Nah, ini menjadi tugas dari orang tua untuk bisa meyakinkan bahwa putra-putri mereka punya tingkat kematangan emosional yang sejalan dengan usia kronologisnya. Jadi jangan sampai juga ada anak-anak orang-orang atau individu-individu usia udah 30, kronologisnya 30 tapi mental age-nya masih 18, gimana dong? Kan jadi untuk menikah pasti akan menjadi masalah buat Iya, pasangannya. betul, Mbak. Berarti diperlukan juga peran dari orang-orang terdekat, orang-orang sekitar kita ya, Mbak. Iya. Ya. Baik, Mbak Cassandra Putranto, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak atas ilmunya. Saya dan Tribuners di rumah tentunya juga jadi lebih aware nih lah, tentang mindset apa yang seharusnya ditanamkan sebelum dan sesudah menikah bagi generasi milenial dan Gen Z. Karena saya juga termasuk generasi milenial nih, Mbak. Namun sayang Hmm, sekali karena waktu kita terbatas, rasanya saya harus menyudahi dulu nih perbincangan kita kali ini. Semoga bisa berbincang kembali di lain kesempatan. Semoga sehat selalu, Mbak Cassandra. semoga sehat selalu, Mbak. Semoga hadirin juga punya inspirasi dari apa yang kita bicarakan sore hari ini. Amin. Amin. Baik Tribuners, itu dia tadi episode ngobrol kita hari ini. Saksikan episode ngobrol kita yang lainnya hanya di YouTube Tribun Jakarta. Saya Anissa Handayani, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Mbak, Mbak.